Welcome to Suarahya Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Perbana di Suara Ahyar. Tentu kita masih di cerita buku. Setiap buku punya cerita. Secara garis besar, saya melihat tidak ada perubahan yang signifikan antara thread KKN di Desa Penari dan novelnya. Seperti juga utas di Twitter, novel KKN di Desa Penari mengisahkan 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa yang terpencil di Jawa Timur. Dalam cerita disebutkan bahwa KKN itu berlangsung pada Desember 2009. Mereka adalah Widya, Nur, Ayu, dan 3 lainnya cowok, Bima, Wahyu, dan Anton. Di tempat KKN mereka yang berada di tengah hutan itu, cerita sekaligus balutan misteri yang ada di dalamnya terbangun. Syahdan, atas inisiatif Ayu, mereka berenam KKN di sebuah desa dalam versi novel disebut sebagai Desa Banyu Seliro selama 1,5 bulan. Desa itu masih kental dengan adat istiadat dan akrab dengan dunia lain. Desa Banyu Seliro ini benar-benar terpencil di tengah hutan dan tidak memiliki desa tetangga, yang memberi nilai lebih pada misteri, yang membuat desa itu terasa misterius. Setiap orang memiliki waktu tempuh yang berbeda-beda ke desa tersebut. Bisa setengah jam, 30 menit, bisa 1,5 jam, bisa 4-5 jam dari pinggir hutan. Kira-kira bergantung amal dan perbuatan. Kalau saya 10 menit barangkali ya. Tidak ada penjelasan detail mengenai desa tersebut kecuali bahwa Desa Banyu Seliro hanya disebut sekali ini dalam novel adalah sebuah desa di Jawa Timur. Pengarang hanya memberikan keterangan, anggap saja clue. Untuk sampai di tempat tersebut, mereka harus melewati kota Jember dan kemudian menempuh 1 jam perjalanan lagi sebelum akhirnya memasuki area jalan hutan. Ini ada di novel di halaman 142. Lokasi KKN Ayu dan kawan-kawan tersebut merupakan salah satu hal yang paling mengundang rasa penasaran netizen. Mengingat sejak awal pengarang menyebut bahwa KKN di Desa Penari bertolak dari kisah nyata. Banyak warganet yang menebak-nebak lokasi Desa Penari. Kompas.id bahkan merasa perlu melakukan investigasi untuk menelisik di mana gerangan Desa Penari berada. Nah, menyangkut lokasi Desa Penari, Simpleman menegaskan ia tidak akan membocorkan locus delicti novel tersebut. Dalam sebuah wawancara, dia menyatakan semua tebakan orang-orang di media sosial terkait lokasi Desa Penari salah. Karena ada yang hampir, ada 1, 2 atau 2 yang tepat, ujar Simpleman. Nah, keberadaan lokasi desa KKN Ayu itu bisa terbaca dari dialek khas Jawa Timuran. Tentu saja tak afdal kalau sampai lupa pisuan Janco yang hadir dalam beberapa dialog. Janco numpak sepeda taiki, kata Wahyu yang memancing tatapan sengit semua anak-anak yang mendengar ucapannya. Ini ada di halaman 14 atau di halaman 95. Cahayu, kancamu bakal ono sing gak slamet nek kelakuane cek pancet. Rungokno aku, kandhanono mumpung gorong kebablasan, keblowok tambah jeru meneh. Soalnya tingkahnya nyeret kabeh menungso nang kene. Halaman 95.
Nah, selain latar, yaitu lokasi KKN, alur dalam KKN di Desa Penari juga menarik. Baik versi thread maupun novel sama-sama menggunakan dua alur, yaitu plot Widya dan plot Nur. Plot Widya menjadikan Widya, mahasiswi yang berkarakter pendiam tapi kadang-kadang bisa ngegas juga, sebagai pusat pengisahan. Adapun pada plot Nur, pengarang menggunakan tokoh yang berkarakter religius, jebolan pesantren di Jombang, rajin sholat, dan juga memiliki guru spiritual, yaitu Nur, sebagai pintu masuk cerita. Model alur lebih dari satu semacam ini sebetulnya bukan hal yang baru dalam penulisan novel. Sependek pengetahuan saya, Saman, salah satu masterpiece Ayu Utami, menggunakan plot lebih dari satu. Juga Larung, novel Ayu Utami yang merupakan sequel Saman. Beberapa cerpen dalam majalah Anita Cemerlang, ini majalah cerita remaja yang booming pada era 80-an, juga pernah menggunakan pola serupa. Kelebihan dua plot dalam novel KKN di Desa Penari seperti memberi kesempatan kepada pembaca untuk menikmati cerita yang berbeda dari dua pencerita. Ada beberapa bagian cerita dalam plot Widya yang tidak terdapat dalam plot Nur, dan sebaliknya. Peristiwa-peristiwa yang melibatkan Widya tetapi tidak melibatkan Nur, atau sebaliknya, melibatkan Nur tetapi tidak ada andil Widya di dalamnya, tentu bagian yang memperkaya cerita bagi pembaca. Namun, menurut saya, pilihan dua plot ini bukan tanpa kelemahan. Beberapa dialog terpaksa diulang. Repetisi itu terjadi beberapa kali dan kadangkala terasa mengganggu. Setidaknya bagi saya, mengurangi penikmatan atas cerita. Unsur intrinsik lain dalam novel KKN di Desa Penari juga cukup kuat. Dari sisi penokohan, tokoh-tokoh dalam novel ini terbilang bervariasi. Kendati para tokoh utamanya berasal dari kalangan yang sama, yaitu mahasiswa, mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Widya yang pendiam, Nur yang calon istri idaman, Nur yang solehah, kemudian Ayu si primadona kampus, Bima yang cukup terkenal, serta duo mahasiswa abadi Anton dan Wahyu, aktivis Mapala, mahasiswa pencinta alam yang senior dan celelean. Dalam penggambaran tokoh-tokohnya, pengarang kadangkala menggunakan penggambaran secara langsung dengan menyebut karakter tokoh. Tetapi pada kesempatan yang lain, pengarang menggunakan cara tidak langsung, baik melalui deskripsi fisik maupun dialog. Begitu pula ketika pengarang menggambarkan tokoh-tokoh periferi, tokoh sampingan, semacam Pak Prabu, Mas Ilham, atau Bu Sundari. Dalam soal sudut pandang, pengarang memilih sudut pandang persona ketiga. Pengarang memosisikan diri sebagai narator di luar cerita. Nama-nama tokoh dalam cerita kerap atau terus-menerus disebut. Widya, Nur, Ayu, Bima, Pak Prabu, dan seterusnya. Baik dalam plot Widya maupun dalam plot Nur, pengarang tetap menggunakan pendekatan orang ketiga, bukan menggunakan pendekatan orang pertama. Secara spesifik, pengarang memosisikan diri sebagai dia terbatas. Pengarang melukiskan apa yang dilihat, didengar, dan dialami, dirasakan tokoh, tetapi terbatas pada tokoh tertentu. Keserbatauan pengarang terbatas pada tokoh Widya dan Nur yang secara kebetulan menjadi plot dalam KKN di Desa Penari. Dalam KKN di Desa Penari juga bertebaran percakapan batin tokoh seperti monolog
yang kerap hadir dalam sinetron-sinetron di televisi kita, tetapi itu khusus untuk Widya dan Nur. Untuk percakapan batin tokoh, pengarang relatif disiplin menuliskannya dalam cetak miring. Misalnya nih di halaman 18, Widya hanya membatin. Siapa yang menari di malam gulita seperti ini? Nah, siapa yang menari di malam gulita seperti ini itu oleh pengarang dicetak miring di dalam versi novel. Kemudian, benarkah itu suara Nur yang tengah berkidung untuk menghibur diri? Batin Widya mempertanyakan hal itu. Itu ada di halaman 42. Benarkah itu suara Nur yang tengah berkidung untuk menghibur diri? Oleh pengarang dicetak miring. Masih ada beberapa contoh lain. Misalnya di halaman 198, pengarang menulis, Nur masih belum memahami apa maksud ucapan Bima. Apa itu kawat turih dan kenapa benda itu harus diberikan ke Widya? Namun ada satu narasi yang pengarang terpeleset. Pada halaman 21, pengarang menulis, Pak Prabu merupakan sosok kebapaan yang sangat ramah. Ia tidak bisa berhenti melepaskan canda gurau yang membuang rasa sungkan di antara kami. Pengarang yang sejak awal berdisiplin menggunakan sudut pandang persona orang ketiga, tiba-tiba menggunakan kata ganti kami, yang merupakan kata ganti orang pertama jamak. Jadi di antara sekian disiplin tetap ada bocor, gitulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayat Permana. Yuk berbagi cahaya.